sekarang langsung saja mungkin tanya jawab dan diskusi untuk teknis strategi serbuan vaksin di desa. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Dokter Glory yang memang memulai gitu. Ya, terima kasih. Tadi saya sampaikan ada cerita yang belum saya sampaikan adalah tentang apa namanya, kenapa kok bisa adanya serbuan vaksin ini di desa. Itu mulanya yaitu saya melihat adanya peluang di mana vaksinasi itu saat ini tersedia di TNI ya, di mana memang Dinas Kesehatan malah vaksinnya kurang, vaksinnya terbatas saat itu. Ya, saat itu memang apa namanya, sejak Panglima TNI berkunjung ke DIY zona merah saat itu yang kasus sangat melonjak tinggi dan lain-lain, itu ternyata Pak Panglima mengatakan bahwa kita akan drop vaksin itu di TNI seperti itu. Tetapi ternyata di lapangan yang saya lihat di lapangan itu ternyata ada berbagai apa namanya perbedaan pelaksanaan antara TNI dan Puskesmas. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang harus kita satukan sebetulnya. Karena perbedaan ini nantinya kalau akan terus-menerus di lapangan itu pasti akan malah memperlambat ini vaksinnya. Makanya kan sebetulnya sasarannya sama, yaitu masyarakat seperti itu. Karena apa? Saya melihat bahwa TNI punya vaksin tetapi dia terbatas untuk nakesnya. Memang saat ini nakesnya ada karena dia dapat dari penebalan daripada Wisma Atlet kemarin yang berkunjung ke DIY Jogja, ke Bantul kalau nggak salah itu jumlahnya sekitar di Bantul itu 20-an nakesnya seperti itu. Tetapi kalau penebalan nanti sudah ditarik, tentu saja pasti TNI Polri itu tidak mempunyai kekuatan nakes, nggak ada. Sedangkan vaksin ada di sana seperti itu. Nah, saya menangkap peluang ini dan saya ingin menyatukan perbedaan ini karena apa? Saya sendiri yang di Puskesmas itu merasakan bahwa wah itu punyanya TNI, nanti pakai akunnya TNI, pikirnya TNI, pikirnya ini seperti macam. Itu nanti bukan Puskesmas yang dinilai, bukan Puskesmas dan lain-lain seperti itu. Wah ini nanti pasti Puskesmas dilibatkan padahal vaksinnya di sana. Dan saya terangkan ke teman-teman saat itu dan saya punya tantangan juga. Saya terangkan kepada teman-teman Puskesmas saya sendiri, saya katakan bahwa saya tidak peduli ini mau pikir siapa, ini mau yang dinilai itu siapa kerjanya, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah bagaimana caranya masyarakat Bambang Lipuro tervaksin secepatnya. Saat itu saya hanya berpikir seperti itu. Saya sampaikan kepada teman-teman. Dan saya bilang kepada teman-teman bahwa saya tidak akan merepotkan teman-teman Puskesmas semua yang sudah punya schedule jadwal. Jadi Dokter Joko, kami Puskesmas selain melakukan serbuan di desa ini, kami juga melakukan vaksinasi rutin ya. Jadi kami tidak melepas vaksinasi rutin, itu terus kami lakukan dan saya tidak mau mengganggu irama ritmenya teman-teman Puskesmas, tetapi saya punya misi yang ke depan yang istilahnya ini pasti akan bisa cepat tercapai herd immunity. Saya saat itu mengontak Bu Lurah, Bu Ani, Pak Lurah, Pak Ari, Pak Edi, Pak Lurah satunya lagi, kita kontak semua dan ternyata mereka sepakat dengan adanya serbuan vaksin saya ini. Artinya mereka memang betul-betul mengatakan bahwa ya, saya siap untuk memang ini untuk masyarakat. Dan saat itu soal dana, soal nanti makan, snack, apa segala macam itu Bu Lurah, Pak Lurah itu enggak pernah sambat sama saya. Artinya wis pikir Bu Lurah, Pak Lurah itu bukan urusan maksudnya itu bukan saya lagi. Saya adalah yang penting adalah menyiapkan tempatnya, menilai tempatnya itu apakah layak, jangan sampai ada kerumunan. Saya memastikan nanti alur-alurnya itu berjalan dengan baik dan harus ada nakes di sana, timnya segala macam, backup semuanya itu saya, ya. Dan karena ini sesuatu yang besar, selama 3 hari itu, Rabu, Kamis, Sabtu itu betul-betul semua kegiatan yang ada melekat di diri saya itu saya tinggalkan. Saya fokus memang mendampingi desa tersebut waktu melaksanakan vaksinasi dari awal sampai dengan akhir itu saya ada terus di sana. Jadi saya betul-betul memastikan bahwa ini akan berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Jadi memang saya sampaikan kepada Pak Lurah, Bu Lurah, bukan hanya saya ngomong tok, yuk besoknya sudah sono jalan, saya akhirnya kemana gitu, tidak. Tapi saya betul-betul mendampingi dengan Bu Lurah dan Pak Lurah untuk melaksanakan itu. Dan akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Dandim, saya bilang bahwa ini vaksinnya Pak TNI itu kan sebetulnya untuk SMA tadinya, ya, yang Polri untuk SMP, seperti itu.
Itu instruksi dari pusat, ya. Itu dari pusat. Tetapi ternyata yang dari TNI itu sekarang sudah bisa digeser, vaksinnya itu bisa untuk masyarakat umum. Nah, kemarin setelah sukses di SMA itu saya sampaikan bahwa boleh nggak ini masyarakat umum Pak Dandim? Diperbolehkan dan kita akhirnya berjalan ini minta vaksin terus dan saya bilang karena vaksinnya ternyata ditarget oleh pusat itu Pak Dandim itu harus selesai pada tanggal 24 September ini sejumlah 150.000 dosis vaksin harus habis. Kalau tidak habis, vaksin ini akan digeser ke daerah lain seperti itu. Akhirnya saya bilang, oke Pak Dandim, akan saya coba bantu untuk saya juga habiskan. Nanti mudah-mudahan serbuan vaksin seperti ini bisa berhasil dan bisa diadopsi oleh desa-desa yang lain supaya vaksin ini cepat terpenuhi. Dan memang tujuannya adalah tadi yaitu kita pengen lihat nanti nilainya apakah ini keberhasilan kita ini nanti herd immunity terbentuk. Tentu saja angka kematian pasti kita bisa tekan, ya, angka ke rumah sakit kunjungan dan lain-lain bisa kita tekan. Ya, seperti itu dan akhirnya teman-teman bisa menerima, teman-teman puskesmas saya bisa menerima dan mau pakai pikirnya siapapun saya juga tidak masalah. Yang penting saya sudah punya data semua, jumlahnya yang sudah tervaksin seperti itu dan lain-lain. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, Pak Glory leres ya sebenarnya juga pengalaman seperti kayak ego keakuan di institusi masing-masing, keakuan di universitas masing-masing dan keakuan di rumah sakit masing-masing itu sebenarnya dialami juga ya, tidak ada Pak Glory, tidak hanya yang dialami Pak Glory, tapi ternyata apabila memang kita punya niat positif sumpah dokter itu tadi ya melaku akhirnya ya jalan gitu. Yang penting kan kita tidak seperti itu, insya Allah bisa jalan. Nah ini monggo dokter, kita kan memang rencananya mungkin gitu ya, seperti saran tadi Pak Tri bahwa Dr. Joko bahwa kita bisa langsung koordinasi minggu depan. Sekalian saja ya saya memang dalam mewakili wakil Aswadi dari Bu Mena ini jadi wakil dekan kami kan Bu Mena ini yang mengerahkan relawan mahasiswa jadi dan juga di situ sebenarnya tulisannya relawan mahasiswa tapi sebenarnya juga sudah banyak yang dokter muda, sudah banyak yang dokter yang sudah isyip juga dan juga ada yang koasisten ya mungkin Pak Joko bisa tahu nanti kita bisa formulasikan bersama termasuk teman-teman seperti anak mahasiswa itu sudah pada ngobrol sama Pak Joko kemarin habis ngobrol dengan Dokter Joko langsung ngirim fotonya ke saya, Dok kita punya ide ini beres nanti kita tinggal ketemu online daring nggak masalah. Bu Mei juga gitu ya Pak, kita pokoknya namanya kan relawan, misalnya relawan shelter dijadikan relawan imunisasi ya pokoknya mana yang saat itu memang baru dibutuhkan ya kita kerjakan, jadi nggak kaku gitu. Monggo mungkin yang lain bisa memberikan teknis atau mungkin masukan atau Pak Rimawan terus monggo di luar masalah nakes siapa tahu ada masukan nggih. Presiden Sonjo dulu Bu. Oh nggih. Monggo Presiden Sonjo. Pak Rimawan nih yang lain sudah. Kalau kami monggo saja. Ini kalau ada tadi yang pertama usulan dari Pak Tri kalau nanti dikaitkan dengan vaksinator tangguh nanti kita siapkan untuk Sonjo Migunani Bapak Ibu sekalian, terus kita buatkan Sonjo Migunani agar itu kemudian mekanismenya nanti bisa di-share ke banyak pihak. Untuk yang lain kami terus mendukung, apalagi kalau tadi dengan di Bantul dengan polanya di levelnya main per desa seperti itu, nanti apa yang diperlukan Sonjo siap untuk mendukung Mugi. Bu pilih mengatakan, monggo. Dan juga barangkali kembali ya, barangkali monggo dalam waktu cepat. Ini kan waktunya kejar-kejaran ya. Dalam waktu cepat kita kumpulkan lagi apakah Sonjo atau apa. Tadi yang untuk untuk vaksinator tangguh tadi, saya justru nanti kumpulkan teman-teman Mas Acil dan kawan-kawan itu. Iya itu bisa. Kemudian Dokter Tri bisa enggak ya kita kumpulkan anggota itu yang kepala puskesmas Pak. Nanti Dokter Glory yang memprovokasi gitu. Jadi nggak memotivasi lagi, provokasi itu. Jadi kalau kepala puskesmas di DD itu ada 50 aja lah kayak Dokter Glory selesai itu. Ya. Kalau perlu juga gini ya Pak Joko, ya saran saya ya. Jadi Pak Tri mengerahkan dokter-dokter, kemudian saya mengerahkan mahasiswa dan dokter muda. Nah, nanti kita satu sesi aja. Jadi nggak usah dipisah. Kita satu sesi saling nanti Dokter Glory suruh best practice atau beres. pengalaman baik disampaikan gitu. Ya. Ada usul Dok. SKP yang banyak gitu lah. Usul Dok.
Usul Glory, itu oke. sebetulnya pengalaman. Ya. Saya kan juga kepala Pumas Bantul, jadi teman-teman itu apa namanya, sepertinya lo ya, itu adalah kedekatan dengan para bapak ibu lurah itu Kurang. tidak sedekat dengan saya sepertinya. Kalau saya tidak tahu, saya kok bisa sangat klop dengan bapak ibu lurah saya ini, saya pun Kita juga seneng tidak tahu. dolan, dokter bagian seneng dolan. Nah, seperti itu. Jadi Dulu menurut naik saya, motor. ya justru malah saran saya. Itu Mas Glory, Nggih, itu Dok. bahasa politik chemistry gitu ya. Ya, Chemistry. Nah, ya. kalau bahasanya orang MIPA itu Ya. frekuensinya itu sama. Sama, Ya. betul. Kalau frekuensinya sama ya ketemu. Ya udah. Ya. Ya Dan saya sama-sama orang gila tadi, ya Pak Iya. Arif. Orang gila ketemu orang gila pasti. Iya, cocok. Saya jadi ingat dulu Pak Glory, kalau Iya. di zamannya di Tangerang tuh sama bidan desa muter naik motor, padahal di rumah saya nggak boleh Iya. naik motor, di sana hamil naik motor muter baru itu disuguh teh anget, wah enak tenan. Betul, ya. Cocok. Jadi saya tidak perlu protokolnya sekali, nggak perlu Iya. sowan Bu Lurah, bersurat dan lain-lain, tidak perlu, hanya pakai telepon. Pak Ari, saya telepon gitu. Pak Nah, Ari, saya seperti ini. Wah, siap. Nggih, Pak Dokter. Saya seperti ini, siap seperti yang itu. ngeteli surat ya suwe suratnya yang ngecap. Nggih. Dan Iya. saya Glory, makanya itu sampaikan kepada teman-teman puskesmas gitu. Iya. Kita pengalaman baik kan. Jadi ternyata Iya. nggak terlalu birokratis, telepon-teleponan ngomong ini. Ya. Waktunya oyak-oyakan kok. Nah, Tapi oyak-oyakan ketika perang jam gitu, kayak lebih amplop perang jam. Kalau pengalaman saya mungkin harus dibutuhkan untuk turun lapangan. Kalau saya orangnya memang tidak suka di kantor, dan saya terus terang kepala puskesmas yang tidak punya ruangan kepala puskesmas dan tidak punya ruangan direktur rumah sakit, itu saya nggak punya ruangan. Jadi saya tuh bekerjanya di mana saja. Saya ketemu orang itu ya saya ketemu di mana. Kalau tanya Pak Dokter ruangannya di mana, saya tidak punya ruangan. Boleh dicek. Boleh dicek. Iya, karena saya tipenya orang bukan kantor duduk diam, tidak. Tapi saya orang nggak bisa diam. Jadi saya harus kemana-mana dan saya suka turun kemana-mana, seperti itu. Mungkin seperti itu harus dibutuhkan, seperti itu mungkin ya. Ya kayak Pak Joko itu juga kalau di kamar operasi terus kok suwe-suwe malah jadi penurunan ini kesadaran nobius. Tapi kok nanti Bu, ya apalagi menghirup zat-zat yang nggak bagus itu ya. Tapi gini, jadi insya Allah gini, kita optimis saja ya. Kebetulan kan saya kan dekat dengan adik-adik mahasiswa, juga dengan Bu Mei. Jadi mereka tuh sebenarnya, apalagi pandemi, mahasiswa kedokteran itu dari S1 ya, itu tuh mereka tuh sudah biasa harus semua kerja deadline, semua ini masuk koas itu juga. Monggo Bu Ani ya. Justru saya usul nanti Bu Ani itu sebagai ketua Abdesi Sebantul sebetulnya dia. Jadi dia kepala lurahnya Sebantul. Itu bagaimana dia juga bisa menggerakkan semua lurah di 75 desa ini supaya bisa melaksanakan 1.000. Nah, 1.000 kalikan 75 itu 75.000. 2 kali udah 150.000. Kan selesai kita cepet Dok, gitu aja. Nah, ini Bu Lurah ini yang perlu kita dekati ini sebetulnya ini. Nggih. Oh, nggih. Jadi gini, jadi pas banget ya. Jadi kemarin itu kan memang ya kebetulan kita rapat sore itu loh, adik. Saya itu kan pas keseripaan om saya sedo COVID itu kan juga jadi terlambat kena rapat itu. Terus kemudian saya ngobrol sama adik-adik. Saya selalu gitu cross and check sama murid saya, Mbak Alif Indra. Gimana? Wah, itu pertemuannya tuh sangat kondusif waktu itu. Jadi dan inspiratif. Jadi sebenarnya itu namanya kelas merdeka itu seperti itu. Jadi mereka tidak hanya diajari patofisiologi, patogenesis dan anatomi yang memang itu kita harus tahu, kalau ngobati penyakit itu harus tahu, tapi mereka tuh rapat dengan Pak Glory, Bu Aminah, Pak Rimawan tuh langsung belajar banyak. Sehingga nggak masalah. Kemudian juga pandemi itu kan kita memang tidak bisa ke rumah sakit lama-lama nih Pak Joko nih, ya, karena ABCD, kemudian juga pasien-pasien berkurang. Ini mereka tuh saat ini kayak Bu Mei bilang, cah-cah iki kudu dikei gawean lho iki dhek iki senakoke. Iya makane aku ngerteni. Jadi murid saya tuh jangan wis pol. Terus mereka tuh juga kayak vaksin difabel gitu. Langsung greget itu ayo kene. Nah, terus tiba-tiba yang satunya sudah janjian, contohnya nih ya Dok, bagaimana kerjasama mereka, itu begini. Sudah ada jadwal vaksin, ternyata ada laporan kasus, itu mereka juga langsung lukir. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah nanti juga bukan hanya gawe dokter, dan saya percaya teman-teman di perawat, dokter gigi itu juga gitu. Mereka-mereka yang baru saja UKM PPD itu ingin sekali membantu Dokter Joko. Jadi banyak mahasiswa dokter gigi baru itu juga siap. Mestinya Pak di farmasi ada Bu Endang, Bu Ika, kemudian
Bu Mami gitu. Jadi jangan khawatir, tinggal nanti teknisnya bagaimana yang kita perlu pikirkan. Tadi kan kepikirannya kita baru ID dan mahasiswa dan itu yang muda. Tapi apakah perlu langsung sekalian itu bagaimana? Mungkin Pak Riman bisa menyampaikan nih, ahli game teori Presiden Sonjo itu mungkin APL langsung ditemok ke KB atau bagaimana? Terkait apa Nji yang mau di Koordinasi Nji. Tadi kan kita Pak Tri dengan ID-nya dalam dengan mahasiswa kan memang akan langsung bertemu ngaten nih Dokter Tri ya sama Pak Joko ya. Kemudian untuk yang masukan yang Bu Ani itu bagaimana yang? Kalau saya langsung aja karena ini semua kan frekuensinya sudah sama, kita sudah bekerja lama gitu. Jadi frekuensi itu sudah ada sehingga tidak perlu lagi tune in lagi. Sehingga itu bisa sekali meeting itu selesai. Lajeng tadi ya kita akan buatkan Sonjo Migunani tadi untuk training tadi vaksinator yang tangguh tadi J. Nah, monggo itu kami siap untuk fasilitasi. Nanti untuk istilahnya juga kita pikirkan ya, karena kan di sini mungkin tidak hanya sekedar vaksinator, tapi kan sistem vaksinasinya. Sedikit menambahkan, memang kita harus mencoba berbagai jenis ya. Jadi vaksinasi yang dilaksanakan massal di perkotaan itu saya juga setuju, bagus sih sebetulnya itu. Tetapi perlu juga dikombinasi dengan adanya vaksinasi versi yang desa ini tadi kalau saya. Ya, gitu. Jadi kan saat ini merubah itu. Ya, kota ke desa sama ya gitu. Saya kira setuju banget Pak Glory, ini kan mendekatkan pelayanan ke masyarakat ya. Iya. Betul, ya bagus. Nah, karena kalau bisa kita ekspor kemana tadi Ibu yang dari Sleman sudah di Jetrom sedang minta itu kalau bisa Sleman ditulari gitu, bagus. Oke, ya. Langsung saja ya. Kalau kita itu langsung aja. Mbak, jadi ya. Kebetulan kemarin tadi pagi saya udah teleponan sama Bu Mei. Jadi adik-adik yang mahasiswa kita yang selalu mencari, saya dikasih tugas apa? Saya dikasih tugas itu tuh Selasa kita mau ketemu kan dengan Mas Acil, Alif, Indria dan teman-teman. Nah, apa langsung Selasa malam aja. Nyon sewu kita kalau pagi sama siang tuh nggak bisanya malam. Ya, Selasa malam. Selasa malam 19.30 ya. Kita buatkan. Teman adik-adik relawan saya, Bu Ani, bagaimana Bu Ani? Monggo masukannya. Benar yang disampaikan Dr. Glory bahwa saya adalah Ketua ABDC Kabupaten Bantul, Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Bantul, dan sekaligus saya juga sekjennya ABDC Provinsi. Selalu memotivasi dan memprovokatori teman-teman. Harus. WA grup ABDC Bantul 75 lurah maupun di alumni Pawiatan di DIY. Dan mantap. Ada beberapa teman yang mengikuti. Contohnya di Kecamatan Pundong itu besok Selasa dan Kamis itu 3 desa sudah melaksanakan vaksinasi semua sejumlah 3.700. Hari Selasa itu Panjangrejo 1.300, kemudian hari Kamis adalah Sri Hardono 2.000 dan kemudian Selo Harjo 400. Semua sama. Permasalahannya adalah di keterbatasan dokter dan tenaga kesehatan. Ya, nanti kita pikirkan ya itu Bu. Tinggal besok Selasa Bu Dokter. Tinggal besok. Kecamatan Selandakan juga melaksanakan. Kecamatan Pajangan, Desa Buosari juga akan melaksanakan. Nah, kami mohon dengan sangat, karena tinggal minggu depan, diawali hari Selasa, kami mohon benar-benar ada bantuan dokter dan nakes dari UGM atau dari mana? Monggo. Jadi Bu Ani, nanti untuk yang itu butuhnya berapa ya Bu Ani? Jadi nanti ada Pak Triwijaya untuk pengerahan dokter, kemudian dari UGM juga bisa disiapkan tim, nanti saya tak kontak dari teman-teman farmasi dan kedokteran gigi. Dan FKKMK, kinten-kinten nanti, ya, Guosari Senen 1.200 ye, gitu ya, pokoknya mana yang bisa ye. Kamis Bu, Kamis itu baru ada 2 dokter 3 nakes. Untuk berapa Bu? Ani, untuk berapa calon vaksin Bu Nani? 2.000 Wah, 2.000 ya kurang itu. Senin ya. Senin. Enggak, Kamis itu 2.000 Kamis 2.000. Kalau yang Senin juga butuh ya. Senin juga butuh nih. Senin kok bilang Pak Lurah Buosari tadi? Iya, oke. Maka di copy paste di Sonjo apa itu ya Pak Rim ya, WAG biar di Sonjo Tangguh itu. Bu Ani yang ada di Sonjo Tangguh, nggih. Bisa insya Allah nanti kita ini nggih sama saya tak
Japri teman-teman. Farmasi Dok, juga. Dokter Tri itu mau komentar itu. Dokter Tri, monggo Dokter Tri. Ya, terima kasih. Memang kalau seperti itu kan harus, ya saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Ada permintaan pasti kita akan bantu, tapi kan ini kan tiba-tiba kan. Iya, ya, nanti kita akan bantu juga. Jadi kan itu namanya komunikasi yang bagus ya. Aku tuh istilahnya sahabatan. Yuk, aku butuh ya. Kita akan siap. Tapi kalau tidak, ya kita bukan terus harga diri, tidak. Tiba ada tembung gitu loh. Tembung, nah, kita langsung ya. Jadi kita akan siap. Teman-teman dari ID wilayah atau ID cabang itu sudah siap. Jadi monggo silahkan. Kemes bisa enggak Pak? Butuhnya. Yang kemes itu? Ya butuhnya berapa dulu? Butuhnya berapa? 7 Mas Tri. 7. Oh, nah 7 aman. 7 dokter. Dokternya 7, nanti nakesnya untuk injeksi itu 20. Ya, makanya itu kan injeksi kan bisa perawat, beda toh. Ya, makanya itu kan kita Sonjo itu memfasilitasi kita kumpulkan OP-OP nakes itu untuk membantu kegiatan di Sonjo ini. Jadi nanti kalau sudah dikumpulkan mereka langsung ini ya minta bantuan A, B, C, langsung mereka akan siapkan timnya mereka. Mereka itu cukup solid kok, PPNI, PB dan sebagainya sudah siap membantu, asal tadi diajak rembukan jumlahnya berapa, diajak disatukan persepsinya, nanti kan akan terbentuk. Insya Allah mereka mau. Karena saya terjun langsung di OP Nakes sehingga saya bisa memotivasi teman-teman itu. Monggo silahkan, apa hari Selasa apa seperti ini, monggo saya dari aja. Ya Pak Triwijaya, setuju saya. Jadi kalau misalnya Bu Ani wonten ore-orean gitu, terus langsung PDF-nya dikirim di WA gitu ya Pak Tri. Jadi biar kita kan ada rembugannya. Jadi butuh berapa vaksinator, butuh apa gitu. Jadi Kemis tuh soalnya juga ada vaksin difabel ya Pak Rim ya. Jadi kan vaksin difabel di Ambarukmo. Ambarukmo. Berapa ribu itu Pak Rim? Itu total kan 3.000 selama 2 hari Pak. Jadi untuk yang difabelnya 1.000 Pak. Ya. Oke. Monggo nanti kita bisa diskusikan. Ya, nanti mungkin FKKMK tetap yang sudah terplanning ya. Jadi nanti bisa bantuan dari FKG juga kalau itu. Nanti saya tak anu Bu Mami. Karena Pak Sutono keperawatan nanti juga. Ya, nanti asal jumlahnya berapa gitu biar bisa dibagi sama yang Ambarukmo. Ya dok, jadi besok Senin saya tak merapat ke Bu Lurah. Sebetulnya kami juga sudah punya berbagai cadangan relawan-relawan juga. Besok kita akan coba rekrutmen, peta-petakan mana saja yang bisa membantu kita. Nanti kekurangannya kita sampaikan ke grup Sonjo. Nanti kalau ada kekurangan, tapi kalau nanti umpamanya mencukupi ya akan kita ini. Nanti kita kerahkan semuanya. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu lebih bagus ya. Jadi biar enggak sip. Kita tunggu di itu. Nanti Mas Tri backup ya Mas Tri, nanti siap backup untuk PPNI di IBI nanti kita kan. Bu Ani, besok kita hitung lagi Bu Ani, kita petakan lagi. Lagi ya. Ya. Nah, saya tinggal nanti Pak Lurah ini, Pak Ari ini kapan minggu depan mau melaksanakan enggak ini? 2.000 lagi ini juga. Pak Ari monggo. Oh iya Pak Ari monggo. Minggu depannya. Pak Ari langsung wajahnya. Terima kasih Pak Dori ya. Dan insya Allah untuk Mulyo Dadi minggu depan juga siap untuk kurang lebih 2.000 sasaran ya ini dokter, karena kami besok Senin itu kami mendata dulu, untuk itu kami segera ajukan untuk melaporkan jumlahnya, dan mudah-mudahan nanti juga memang untuk nakes bisa disediakan lagi gitu. Dokter, insya Allah minggu depan siap. Dokter. Ya, terima kasih Pak Lurah. Nah ini pas sudah jam 9, alhamdulillah. Nanti kita kesimpulannya adalah semua kita bergerak, kemudian 19.30 hari Selasa kita koordinasi dalam mengerahkan yang FKKMK relawan, dan saya juga jawil Bu Mami kedokteran gigi farmasi.
Kemudian untuk yang kekurangan yang hari Kamis nanti kita tunggu nih Pak Tri, ini Bu Ani ada orek-oreknya lebih enak. Jadi biar nggak double karena pada hari Kamis itu juga ada vaksin difabel. Terus terang kalau kedokteran kami mau konsentrasi Kamisnya ke difabel karena ternyata memang ya satu orang itu juga upokoronya beda dengan yang biasa. Termasuk penjemputannya karena kita juga mengarahkan ke penjemputan dan sebagainya. Ngaten matur suwun sanget.